Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Chem Easy. Di video kali ini kita akan membahas dua topik, yaitu minyak bumi dan dampak pembakaran hidrokarbon. Yang pertama kita akan bahas materi minyak bumi yang termasuk ke dalam KD 3.2, yaitu menjelaskan proses pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi, teknik pemisahan, serta kegunaannya. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Kalian pasti familiar dengan yang ada di gambar ini kan? Ada gas LPG, ada bensin, oli, dan lilin. Nah, bahan-bahan yang kita temui sehari-hari ini berasal dari sumber yang sama, yaitu minyak bumi. Apa itu minyak bumi? Nah, pada umumnya minyak bumi atau petroleum yang baru dihasilkan dari sumur pengeboran itu berupa lumpur berwarna hitam atau coklat gelap. Meskipun ada juga minyak bumi yang berwarna kekuningan, kemerahan, atau kehijauan. Selanjutnya minyak bumi asli ini disebut dengan minyak mentah. Lalu dari mana asalnya si minyak bumi ini? Proses terbentuknya minyak bumi dikenal dengan teori duplex. Sebenarnya ada beberapa teori, tapi yang biasa kita gunakan adalah teori duplex. Nah, menurut teori duplex, minyak bumi terbentuk dari jasad rendik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Jasad rendik ini terbawa air sungai bersama lumpur, kemudian mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu ribuan bahkan jutaan tahun, kemudian temperatur yang tinggi dan tekanan di lapisan atasnya, jasad rendik ini berubah menjadi minyak bumi atau gas alam. Nah, komposisi minyak bumi itu 90-99% adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri dari alkana, psikoalkana, dan senyawa-senyawa aromatis ya seperti benzen. Sisanya adalah senyawa-senyawa belerang, senyawa nitrogen, senyawa oksigen, dan organologam. Nah, jadi kan si minyak bumi dan gas alam ini kan mengendap di dasar laut gitu ya. Jadi diperlukan alat bor yang cukup dalam untuk mengambil minyak bumi dan gas alam ini. Terus kok bisa minyak bumi ini berubah menjadi gas LPG, bensin, dan lain-lain tadi? Jadi untuk menjadi bahan-bahan yang kita perlukan tadi, minyak bumi ini selanjutnya diolah. Nah, ya, minyak mentah tadi yang warnanya hitam itu selanjutnya diolah dalam dua tahap. Tahap pertama adalah destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat adalah proses pemisahan ke dalam bagian-bagian atau fraksi-fraksi berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, jadi di kolom fraksional inilah yang dilakukan destilasi bertingkat. Prosesnya itu dilakukan dengan cara memanaskan minyak mentah sampai menguap. Nah, kemudian uap minyak mentah itu akan melalui proses pendinginan atau kondensasi namanya. Nah, ya dilakukan secara bertahap. Jadi diuapkan kemudian didinginkan. Ya. Nah, kemudian berdasarkan titik didih ini ada bahan-bahan yang akan dihasilkan. Ya, misalkan pada 20 derajat Celcius itu dihasilkan gas petroleum atau gas LPG. Kemudian di 150 derajat Celcius itu ada bensin. Nah, lebih detailnya mari kita lihat tabel berikut ya. Jadi pada titik didih kurang dari 20 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon yang dihasilkan itu antara C1 sampai C4, jadi antara metana sampai butana. Nah, itu akan terbentuk gas LPG ya. Jadi LPG ini terbentuk dari campuran metana, butana seperti itu. Kemudian antara 20 sampai 60 derajat Celcius itu yang jumlah atom karbonnya antara C5 sampai C8, terbentuklah petroleum ether yang kita gunakan sebagai pelarut nonpolar. Kemudian dari 40 sampai 200 derajat Celcius C5 sampai C10 itu dihasilkanlah bensin ya, bahan bakar kendaraan. 60 sampai 100 derajat Celcius antara C6 sampai C7 itu ada nafta. Kemudian ada pelarut nonpolar lagi dan cairan pembersih. Antara 175 sampai 325 derajat Celcius, jumlah atom karbonnya antara C12 sampai C18 itu dihasilkan kerosin atau minyak tanah dan juga bahan bakar jet ya seperti aftur.
Kemudian ada 250 sampai 400 derajat Celcius, lebih dari C12. Nah, itu dihasilkan solar dan minyak diesel. Nah, lebih dari 350 derajat Celcius, atom C-nya itu lebih dari 20, itu dihasilkan oli sama pelumas ya. Kemudian sama di atas 350 derajat Celcius lagi dan C-nya di atas 20, itu dihasilkan juga lilin parafin. Kemudian ada aspal. Nah, pengolahan tahap kedua dilakukan beberapa proses, yaitu proses perengkahan atau cracking ya, dari atom C panjang itu direngkah menjadi atom C yang lebih sedikit ya. Kemudian ada proses ekstraksi, proses kristalisasi, kemudian ada proses pembersihan dari zat-zat kontaminasi atau disebut dengan treating. Oke, tadi kan sudah kita bahas bahwa salah satu hasil minyak bumi yang sangat kita butuhkan adalah bensin kan. Tapi bensin ini ada beberapa macam. Ada premium, pertalite, pertamax, dan lain-lain. Nah, apa sih bedanya? Jadi beda premium, pertalite, pertamax, dan lain-lain itu terletak pada mutu atau kualitasnya. Bensin yang baik itu tidak akan menimbulkan ketukan atau knocking pada mesin ya. Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin ini disebut bilangan oktan atau angka oktan. Nah, pernah nggak kalian lihat pada SPBU ya, ada papan yang tertulis nama-nama bensin serta angka-angkanya ya, seperti ini. Pertamax Plus angkanya 95. Nah, angka ini menunjukkan bilangan oktan. Nah, bahan dasar bensin standar itu ada dua, iso-oktana dan N-heptana. Jadi gimana penentuan bilangan oktan? Semakin besar kadar iso-oktananya, maka semakin tinggi bilangan oktannya dan semakin baik mutu bensinnya. Misalnya Pertamax Plus yang bilangan oktannya itu 95. Jadi komposisinya adalah 95% itu iso-oktana. Dari 100% berarti kan sisanya 5% nih. Nah, 5%-nya adalah N-heptana. Kalau 92 berarti 92%-nya iso-oktana, 8%-nya N-heptana. Kalau 90 misalnya pertalite nih. Nah, ini Pertamax Plus, Pertamax biasa. Pertalite itu 90. Nah, 90%-nya iso-oktana, 10%-nya adalah N-heptana. Kalau premium 88. 88%-nya iso-oktana dan 12%-nya adalah N-heptana. Nah, dari mana cara menaikkan mutu bensin ini? Ya, jadi bisa dinaikkan dengan meningkatkan bilangan oktan tadi dengan cara penambahan TEL atau tetraethylit sama penambahan MTBE atau methyl tertiary butyl ether. Tapi penambahan TEL ini agak berbahaya ya bagi lingkungan karena akan menghasilkan partikulat timbal. Jadi biasanya itu dilakukan penambahan MTBE. Oke, kita sampai di akhir materi untuk minyak bumi. Selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya yang masih berhubungan dengan hidrokarbon dan minyak bumi, yaitu dampak pembakaran hidrokarbon. Dampak pembakaran hidrokarbon ini termasuk ke dalam KD 3.3, yaitu mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna, serta sifat zat hasil pembakaran. Ada CO2, CO, dan partikulat karbon. Reaksi pembakaran hidrokarbon ada dua jenis, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Kalau reaksi pembakaran sempurna, yang akan dihasilkan adalah CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Sedangkan pembakaran tidak sempurna itu akan dihasilkan lebih banyak lagi senyawanya. Ada karbon ya, ada CO atau karbon monoksida, karbon dioksida dan uap air. Nah, dampak dari pembakaran hidrokarbon ini antara lain ada CO2. CO2 atau karbon dioksida ini merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. Ya, apa itu gas rumah kaca? Kalian pernah dengar kan istilah efek rumah kaca? Nah, efek rumah kaca itu bukan berarti efek yang dihasilkan dari rumah kaca seperti ini ya. Tapi memang prinsipnya efek rumah kaca ini sama dengan prinsip dari rumah kaca ini. Ya, jadi rumah kaca untuk tanaman ini dibuat supaya udara panas yang dari matahari itu bisa terperangkap di dalam rumah kaca ini.
sehingga ketika musim dingin tiba, ya itu para petani di luar negeri itu biasanya tetap bisa bercocok tanam. Nah, prinsip ini sama ternyata dengan prinsip efek rumah kaca, ya. Jadi, kalau pada efek rumah kaca itu terjadi peristiwa terperangkapnya radiasi sinar matahari di atmosfer bumi. Jadi gas-gas di atmosfer bumi ini menahan cahaya matahari untuk dipantulkan kembali. Nah, salah satu gas rumah kaca ini adalah CO2 tadi, ya. Makanya bahaya dari CO2 itu. Nah, selain itu ada freon, CFC, kemudian karbon juga nih. Ya, ini yang asap hitam itu kan berarti ada partikulat karbonnya. Oke. Selanjutnya ada si karbon ini, C. Asap hasil pembakaran hidrokarbon itu mengandung jelaga atau partikulat karbon, ya, yang dapat menyebabkan polusi udara, pemanasan global, dan gangguan pernapasan. Nah, kalian yang anak motor pasti pernah dong terjebak di belakang truk atau bus dengan yang mengeluarkan asap-asap hitam seperti ini. Nah, kan pasti ganggu banget kan? Ya, selain ganggu penglihatan kita, napas kita juga jadi sesak. Nah, pernah juga kita dilanda kabut asap seperti ini yang disebabkan oleh pembakaran hutan dan lahan, ya. Ini makanya berbahaya, oke. Selanjutnya ada karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini merupakan gas beracun, ya. Dan bahayanya itu gas ini tidak berbau dan tidak berasa. Jadi kita tidak bisa menghindari kalau misalkan ada gas karbon monoksida ini. Nah, jika terhirup, maka di dalam tubuh gas CO ini akan berikatan dengan hemoglobin. Hemoglobin itu seharusnya berikatan dengan oksigen, ya. Oksigen itu oleh si hemoglobin itu dialirkan ke tubuh kita. Nah, tapi gara-gara si hemoglobin ini berikatannya dengan CO bukan dengan oksigen, kadar oksigen dalam tubuh kita bisa menurun, ya. Nah, ini tanda-tanda keracunan karbon monoksida nih. Jadi dimulai dari sakit kepala, bisa juga dari mual, kemudian pusing. Nah, akhirnya itu susah napas, ya, sesak napas, dan akhirnya jatuh dan pingsan. Oke, jadi gimana nih cara mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon? Nah, jadi caranya pastinya mengurangi gas-gas tadi kan, dengan cara melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida. Ya, kita tahu kan tumbuhan itu bisa melakukan proses fotosintesis, dan proses fotosintesis itu tumbuhan akan menyerap karbon dioksida CO2 kemudian diolah menjadi oksigen. Sayangnya tumbuhan-tumbuhan ini banyak ditebang secara liar ataupun dibakar. Nah, makanya harus dilakukan penanaman kembali. Kemudian bisa juga dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berlebih, ya. Jadi kalau bisa naiklah kendaraan umum, atau ya jangan banyak-banyaklah beli kendaraan bermotor seperti itu. Kemudian tidak merokok nih untuk mengurangi terbentuknya karbon monoksida. Jadi dalam rokok itu, ya, ketika dibakar itu bisa menghasilkan gas karbon monoksida. Makanya, ya, asap rokok itu tidak baik bagi si perokok aktif maupun perokok pasif, yaitu orang yang menghirup asap dari rokok. Oke. Kemudian cara mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon adalah memastikan pembakaran itu berlangsung sempurna. Jadi untuk mengurangi adanya si karbon dan karbon monoksida. Tetapi pembakaran sempurna pun masih berbahaya karena ada karbon dioksida yang dihasilkan. Baiklah, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga kalian paham, dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.